Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda sekalian. Pada hari ini kembali kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dengan judul permenungan kita, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini yaitu, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Itu ada hubungannya dengan kebun anggur, di mana Tuhan adalah pemilik kebun anggur. Para pekerja adalah setiap orang yang terpanggil secara khusus untuk melayani umat. Sedangkan kebun anggur adalah semua umat manusia yang tercipta. Dan kebun anggur adalah dunia di mana kita tinggal. Dari apa yang dikatakan Yesus ini menghantar kita untuk bisa berefleksi sejenak tentang menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Berbicara tentang kebun anggur untuk menghasilkan sebuah panenan yang berkualitas, itu butuh para pekerja yang juga memiliki kualitas. Namun perlu disadari pula bahwa sehebat apapun pekerja itu, seluruh hidupnya sangat bergantung pada pemilik kebun anggur itu, yaitu Allah sendiri. Sehingga Yesus pun mengatakan kepada para muridnya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Dan entah disadari atau tidak, setiap orang yang telah dibaptis sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, memiliki tanggung jawab atau tugas sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Memang ada pekerja yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Namun setiap pengikut Kristus siapapun itu diberi tanggung jawab untuk menuai anggur supaya dipersembahkan di hadapan Tuhan. Setiap pengikut Kristus memiliki tugas untuk menjala manusia, untuk menyelamatkan manusia, guna menyatakan karya keselamatan yang telah diselenggarakan Allah. Dan ingat, kita sendiri juga diberi tanggung jawab untuk menjadi penyelamat bagi yang lain, sehingga dapat membawa kembali mereka yang hilang kepada pangkuan rahiman Allah. Maka menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan tentu membutuhkan kualitas-kualitas ini. Butuh ketaatan, butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh kesetiaan, butuh kerendahan hati. Dan hal yang sering ditunjukkan Yesus dalam kehidupannya, seperti yang dinyatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ialah memiliki rasa belas kasih. Rasa belas kasih yang tulus dapat membawa orang kepada arti sebuah keselamatan yang sejati. Pada kita semua diingatkan, jadilah pekerja di kebun anggur Tuhan dengan sikap ketaatan, kerendahan hati, dan rasa belas kasih yang tulus dan murni. Itu keutamaan dan kebijaksanaan hidup surgawi. Tuhan Yesus memberkati.